Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa dan sobat ACS yang budiman, kita bertemu kembali setelah beberapa bulan, bahkan kurang lebih 1 tahun saya absen, tidak mengunggah video. Dan malam ini mestinya saya akan akan bicarakan mengenai One Prestasi, karena saya sering jumpai di dalam pembicaraan dengan mahasiswa di kelas bahwa kalau debitur itu tidak berprestasi, seketika dinyatakan bahwa debitur itu One Prestasi. Sehingga atas jawaban seperti itulah sebenarnya saya ingin memberikan suatu uraian mengenai One Prestasi secara lengkap. Akan tetapi karena beberapa hari yang lalu kami mendapatkan berita duka bahwa guru besar kami, Bapak Juswito Satrio, ini telah berpulang ke rahmatullah, sehingga untuk mengawali video pada periode ini saya merasa perlu untuk memberikan semacam testimoni dan ucapan duka kepada beliau sebagai rasa hormat kami kepada beliau selaku mahasiswa beliau ketika kuliah di S1, bahkan ketika mengasisteni beliau ketika mengajar di Fakultas Hukum Unsud. Jadi seperti kita lihat bahwa saya selaku Sivitas Akademika Fakultas Hukum turut mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya beliau. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisinya yang layak. Dan pada mulai hari ini kami benar-benar kehilangan sosok panutan kami yang selalu memberi inspirasi. Namun demikian, meskipun beliau telah pergi dari kita, tetapi karya-karya beliau, buku-bukunya, pemikiran-pemikirannya yang sudah dituangkan di dalam karya-karya ilmiah dalam bentuk buku, misalnya beberapa ini yang ini dihadiahkan kepada kami. Ini hanya beberapa, nggak sempat saya tampilkan semua. Serasa bahwa beliau masih dekat dengan kita, karena apa yang beliau pikirkan, yang beliau sarikan di dalam ilmu hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, jaminan, hukum waris, itu masih bisa kita nikmati pemikiran-pemikirannya melalui buku yang sudah tersebar di lingkungan kita, bahkan banyak sekali bukunya. Nah, oleh sebab itu, sebagai barangkali untuk mengobati rasa kangen, khususnya bagi teman-teman kakak kelas kami angkatan 1981 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, yang sudah banyak sekali mungkin mendapatkan pengalaman-pengalaman atau kesan dari beliau, khususnya juga kepada teman-teman saya seangkatan, angkatan tahun 82 Fakultas Hukum Unsud, yang juga mendapatkan perkuliahan dari beliau, termasuk adik-adik kelas saya angkatan 1983, 84 dan seterusnya, yang sempat mendapatkan perkuliahan dari beliau. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi tempat untuk bagi teman-teman memberikan pengalaman atau testimoni. Barangkali adalah hal yang bisa kita dapatkan dengan gamblang, sehingga menjadi pegangan kita di dalam memahami ilmu hukum,
Maka kalau teman-teman nanti bisa memberikan testimoni di dalam komentar di video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kelas kita yang sekarang masih belajar di Fakultas Hukum, sehingga dengan demikian juga meskipun Bapak J. Satrio sudah tiada, tetapi ilmunya, kiat-kiatnya, kemudian saran-saran atau nasihat-nasihat bagaimana kita dengan mudah memahami ilmu hukum itu masih bisa kita teruskan. Dengan demikian masih hidup, layaknya masih hidup di sekitar kita. Ini saya akan sangat berterima kasih jika ada yang berkenan berkomentar. Seperti pada kesempatan ini, saya sengaja menyampaikan hanya beberapa yang bisa saya sampaikan, kesan yang mendalam bahkan saya praktekkan hingga hari ini. Yang pertama, tentu saja nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman testimoninya. Yang pertama, bahwa di dalam perkuliahan ketika saya di S1, baik mengikuti kuliah hukum perikatan dulu atau hukum perjanjian, sekarang namanya hukum perjanjian, kemudian hukum waris, hukum jaminan, beliau ketika menjelaskan itu senantiasa menjelaskan melalui alat bantu skema. Meskipun tidak menyarankan begitu, tetapi setiap kali kuliah saya amati, saya perhatikan selalu menjelaskannya dengan alat bantu skema. Bahkan ketika menggambarkan ilustrasi kasus para pihak pun juga dengan skema. Ini yang berkesan buat saya, dan hingga saat ini praktek beliau memberikan kuliah dengan skema itu saya praktekkan di kelas. Kemudian manfaatnya apa ketika kita ini menjelaskan sesuatu dengan skema? Saya merasakan bahwa kalau skema itu adalah skema bebas bagaimana kita memahami sesuatu. Maka kalau skema itu sudah terbentuk, sudah jadi, kita bisa membahasakan, kita bisa membunyikan secara bebas sehingga tidak terkesan kaku. Ini yang manfaatnya di situ. Ini yang selalu juga tidak bosan saya sarankan kepada mahasiswa, agar seandainya nanti mahasiswa itu misalnya pada saat ketemu atau pada saat KKN, lalu ketemu orang desa ada masalah-masalah hukum, misalnya keluarga, hukum waris atau perjanjian, kemudian ketemu mahasiswa hukum ingin menyampaikan, ingin mendapatkan solusi hukumnya, boleh jadi kalau kita hanya mendengarkan begitu saja, mungkin kita tidak punya gambaran secara utuh dengan mudah. Tetapi saya sarankan supaya ambil kertas kosong, ballpoint, lalu buatlah coret-coret pihak-pihaknya secara skematis. Itu yang pengalaman atau testimoni kami yang saat ini masih kami lakukan ketika kami memberikan kuliah. Dan nampaknya hal ini bisa dengan mudah dipahami seperti itu. Jadi yang pertama adalah beliau ketika memberikan kuliah selalu memberikan dalam bentuk skema-skema. Nah, skema itu skema bebas, sehingga pada akhirnya subtema yang disampaikan itu akan menjadi utuh, kelihatan utuh. Dari yang banyak hal diskemakan, lalu ini bisa bercerita banyak hal. Yang kedua, yang saya terkesan dan ternyata betul adanya, bahwa belajar ilmu hukum itu sebenarnya belajar ilmu pengertian, Begriff of Jurisprudence. Oleh sebab itu, ketika kita misalnya menghadapi atau mempelajari lembaga-lembaga hukum di dalam hukum perjanjian misalnya, maka
kita memang tidak perlu harus hafal semuanya, nggak mungkin kita menghafalkan. Misalnya ini ada KUH Perdata, nggak mungkin. Hanya beberapa lembaga hukumnya memang kita tahu, misalnya jual beli. Kita juga tidak mungkin harus hafal semuanya tentang jual beli, tetapi yang harus dipahami, mungkin juga dihafal adalah pengertian pokok-pokoknya. Itu yang harus dipegang. Selebihnya itu adalah konsekuensi. Konsekuensi berarti hal-hal yang logis, yang patut dan adil. Seperti itu. Dan itu di dalam teknis pembuatan undang-undang, hal-hal yang merupakan konsekuensi ini diatur di dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat anvulen. Memang logikanya begitu, sepatutnya seperti itu. Kalau tidak menginginkan seperti itu, boleh disimpangi. Nah, sehingga ini memberikan suatu pengalaman, bahkan manfaat. Beliau mengatakan, kalau misalnya kita dihadapkan pada suatu persoalan hukum, kasus di dalam masyarakat misalnya, setelah diceritakan duduk perkara seperti apa, kemudian kita belum tahu hukumnya seperti apa, adakah pasal yang mengatur, kalaupun ada yang mengatur seperti apa aturannya kita nggak tahu, maka beliau berpesan, jangan menghindar, jangan angkat tangan, tetapi jawablah dengan logika, kepatutan, dan rasa keadilan. Kalau logika kita benar, rasa patut kita juga berjalan, dan rasa keadilan kita juga hidup. Kata beliau, dijamin 60-75% jawaban itu akan searah, senada dengan bunyi undang-undangnya kalau kita sudah ketemukan. Beliau berikan contoh-contoh banyak sekali bahwa dan itu pun akhirnya juga saya praktekkan di kelas. Ketika saya berikan suatu ilustrasi kasus, sebenarnya bukan ilustrasi tetapi bisa terjadi di dalam dunia nyata. Mereka belum tahu hukumnya. Saya juga tidak tunjukkan pasalnya. Tetapi saya akan meminta mahasiswa untuk menjawab berdasarkan logika, kepatutan, dan rasa adil. Jawabannya memang beragam. Tetapi keragaman itu ternyata searah dengan bunyi pasal yang mengaturnya. Kalau terjadi kasus seperti itu, saya buktikan seperti itu. Sehingga hal ini saya merasa bahwa ini penting sekali. Maka keliru kalau dulu pemahaman kita ketika masih SMA dulu bahwa kenapa seseorang tidak mau masuk fakultas hukum? Kebanyakan mereka mengatakan nggak kuat hafalan. Ternyata keliru pemahaman itu. Jadi belajar ilmu hukum tidak harus hafal itu secara mutlak, enggak. Yang harus dihafal adalah rumus-rumus. Hal-hal yang pokok, hal-hal yang esensi di dalam suatu lembaga hukum, itulah yang harus dipahami, dikuasai, dihafal. Selebihnya biarlah logika kita yang akan meneruskan. Nah, dengan cara seperti itu, maka nampaknya akan agak mudah kita belajar karena tidak dibayangi untuk harus hafal betul sekian pasal seperti itu. Nah, inilah yang kesan atau ilmu yang sampai saat ini sangat berguna dan terus saya tularkan kepada mahasiswa. Saya yakin teman-teman di angkatan saya, kakak kelas, adik kelas di Fakultas Hukum Unsud, dulu pada saat mahasiswa, mungkin juga mendapatkan testimoni dalam bentuk yang lain atas apa yang sudah disampaikan Bapak J. Satrio. Maka saya berharap bahwa teman-teman berkenan untuk memberikan testimoninya, agar bisa memberi inspirasi kepada adik-adik kelas kita,
agar mereka juga bisa menikmati ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak J. Satrio, seperti itu. Nah, selanjutnya yang juga sangat berkesan bagi saya dan penting, dan ternyata ini juga penting, tetapi tidak banyak dilakukan oleh teman-teman juga. Seamati mahasiswa juga tidak banyak melakukan, apalagi sekarang. Itu beliau setiap kuliah itu selalu mewajibkan mahasiswanya untuk membawa KUH Perdata dalam bentuk buku. Jadi dulu memang belum ada KUH Perdata di dalam HP, jadi ada dalam buku. Itu bawa. Nah, dan tidak sekedar bawa, disarankan dengan sangat bawa dan itu miliknya. Begitu. Jadi tidak sekedar pinjam di perpus, tetapi beli. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika Bapak J. Satrio mengupas beberapa pasal, kita tahu bahwa bunyi undang-undang itu kadang-kadang tidak mudah kita pahami. Karena itu adalah bahasa hukum, bahasa undang-undang. Apalagi KUH Perdata adalah terjemahan. Pasti tidak mudah. Nah, ketika beliau mengurai, menjabarkan beberapa pasal, mahasiswa diminta untuk mengikuti, dan ketika diketemukan pasal-pasal tertentu itu perlu penafsiran, perlu pemahaman, perlu pemaknaan oleh doktrin, beliau menyarankan supaya diberi garis bawah. Nah, misal di dalam pasal 1320 sub 2, di sana disebutkan syarat sahnya perjanjian kedua yaitu kecakapan membuat perikatan. Kata perikatan disarankan untuk diberi garis bawah. Kenapa? Ini karena sebenarnya yang dimaksud di situ adalah kecakapan untuk membuat perjanjian, bukan membuat perikatan. Karena perikatan tidak perlu dibuat, karena itu adalah ranah analisis hubungan hukum. Sehingga tidak perlu dibuat, yang dibuat adalah peristiwanya, yaitu perjanjiannya. Atau perbuatan-perbuatan yang mirip sesuai yang ditentukan oleh undang-undang. Ini kalau perikatan lahir dari undang-undang. Kalau lahir dari perjanjian, berarti peristiwanya yang dibuat. Kalau peristiwanya dibuat, maka lahirlah, berisilah perikatan otomatis. Nah, hal-hal seperti ini yang berguna, sehingga ketika suatu saat berkesempatan membuka pasal, menemukan loh kok ada garis bawah, lalu kita ingat bahwa oh yang benar adalah ini perjanjian. Syukur-syukur diberi penjelasan sekalian, yang benar adalah perjanjian. Itu yang pertama. Keuntungan yang kedua, kalau membawa KUH Perdata, ketika beliau menjelaskan pasal-pasal tertentu sesuai dengan sub pokok bahasan, maka seringkali bahwa pasal itu berhubungan dengan pasal yang lain. Ini. Dan kebanyakan begitu. Oleh sebab itu, mahasiswa dipersilahkan pasal yang bersangkutan diberi tambahan catatan junto pasal berapa, misalnya begitu. Nah, seperti misalnya ketika kita menghadapi atau ketika menyimak, membaca, menjumpai ketika membaca KUH Perdata pasal 1321 KUH Perdata, di sana disebutkan tiada sepakat yang sah kalau sepakat itu diperoleh karena kekhilafan, paksaan, penipuan. Nah, dari pasal ini beliau juga menyarankan atau pada saat menguraikan itu menghubungkan dengan beberapa pasal, sehingga otomatis saya akan juga mencatat saat itu. Nah, untuk tahu akibatnya bagaimana kalau ada suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sepakat, dalam arti sepakatnya tidak sah, bagaimana akibat hukumnya, maka terhadap pasal 1321 ini bisa kita hubungkan dengan pasal 1449 KUH Perdata. Seperti itulah beliau mengajari kita bagaimana kita belajar dengan efektif dan efisien.
Sehingga kalau itu kita lakukan selama mengikuti kuliah beliau, yang terjadi adalah saya memiliki KUH Perdata ini di dalamnya sepanjang saya mengikuti kuliah beliau itu akhirnya banyak banyak catatan-catatan di dalam KUH Perdata ini. Dan ini ternyata memberikan manfaat bagi saya ketika saya sudah sekian lama, bahkan sekarang pun ketika saya sekali tempo membuka, saya jadi ingat, oh ini ada catatan ini, oh berarti ini ada kaitannya dengan ini, dan seterusnya. Itu sehingga ketika KUH Perdata ini pernah lepas, pernah keteriwal, hilang, itu saya agak pusing dan lemes. Karena apa? Karena saya merasa jadi kehilangan sesuatu. Bukan material KUH Perdatanya di toko banyak, tetapi isinya pengalaman-pengalaman saya, catatan-catatan saya di dalam itulah yang secara pribadi berharga bagi saya. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswa. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang dulu pernah mengikuti kuliah Bapak J. Satrio bisa berkenan memberikan pengalamannya atau testimoninya singkat melalui kolom komentar di video ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan meskipun pada kesempatan ini kita sudah ditinggal pergi oleh beliau, tetapi rasanya masih dekat dengan beliau karena karya-karyanya masih bisa kita baca, masih bisa kita mati, masih kita ambil manfaatnya, termasuk trik-triknya. Dan untuk melengkapi itu, mudah-mudahan testimoni itu bisa memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa, adik-adik kami, khususnya alumni Fakultas Hukum Unsud dan juga nanti calon-calon alumni Fakultas Hukum Unsud. Saya pikir ini yang bisa saya berikan di dalam video kali ini terkait dengan berpulangnya guru besar kami, Bapak Juswito Satrio SH, yang telah berpulang ke rahmatullah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.